Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat hari Minggu kawan. Saatnya kita ngeraih lagi. Waduh, matahari depan lumayan nih, menyilaukan mata nih. Mudah-mudahan tidak ini ya, cahayanya ke kamera ya, nggak terlalu menyilaukan kawan-kawan sekalian. Oke kawan, hari ini kita riding kembali. Alhamdulillah, setelah berapa lama kita vakum. Dan saya lebih pindah jadi ke naik gunung. Hari ini kita riding menuju timur kembali. Kita mau menjelajahi daerah Kabupaten Majalengka yang kecamatannya Rajagaluh kawan. Sekarang masih di Pasopati, jam 06 lebih 2 menit. Kita ride pagi-pagi aja ya, biar bisa pepe. Tapi kemungkinan ini kita lihat ya, bagusnya di dua partin pas pulangnya ya, pergi sama pulang gitu. Dan kita lihat kalau pulangnya tetap lewat jalan yang sama ya, berarti saya nggak akan nge-record ya, nggak akan bikin vlognya, karena pasti itu sama aja gitu. Jadi saya bakal nge-record kalau jalan pulangnya berbeda. Nah, rencananya jalan pulangnya kita memutar kawan. Kita ke arah selatan. Kita ambil ke Malangbong, tapi saya mesti lihat dulu treknya seperti apa. Jangan sampai treknya menyusahkan, karena saya belum tahu treknya seperti apa ya. Jadi dari Rajagaluh ke Malangbong tuh jalannya kecil, curam atau gimana lah, maksudnya bahaya nggak? Harusnya sih nggak sih. Saya lihat di jalan di map tuh memang udah ada treknya gitu, tapi kan karena saya tidak tahu ya, kita lihat aja, we'll see. Kita lihat kita bakal lewat Malangbong menuju Garut ya. Malangbong juga udah Kabupaten Garut sih sebenarnya. Nah, ini banyak yang running. Memang ya, passion orang sekarang pada ke running ya, pada pelari-pelari culture. Asik. Pelari culture. Ya, pada orang pada suka lari sekarang ya, termasuk lari dari kenyataan ya. Atau lari aja dulu. Pada ini ya, dengan dress code dress code yang menurut saya, yang dulunya lari itu murah, sekarang so expensive ya. Oke, nanti kalau ada yang menarik kita tag lagi ya. See you kawan. Jam 6.17 kawan, kita udah masuk Soekarno-Hatta, dekat Margahayu Raya ya. Nah, kenapa kita mau ke Kabupaten Majalengka, Kecamatan Rajagaluh kawan? Pengen tahu di sana ada apa. Nah, kita bikin explore Jawa Barat dulu ya. Karena emang waktu yang tidak memungkinkan untuk explore Jateng. Kita explore Jawa Barat dulu. Jadi nanti kita cobain Kabupaten Cianjur. Kita kemana dulu? Ke Kabupaten Kuningan. Maksudnya ya, untuk per kabupaten kita gas kawan. Kita explore daerahnya. Ada apa di sana? Mudah-mudahan kecapean ya. Kita habisin Jawa Barat dulu. Tapi yang perjuangannya nanti, yang bagian utara, widih, kayaknya panas pol. Nah, rencananya mau ke Kabupaten Majalengka tuh kita ada destinasi yang
cukup ini ya, cukup rame juga di sosmed gitu. Seperti kita mau ke situ Ciranca kawan, sambil melihat danau buatan. Itu buatan ya, bukan alami, bukan seperti apa ya, Citarum buatan, tapi buatannya itu zaman Belanda kayaknya. Bukan Citarum, sorry, Saguling. Aduh, Citarum itu sungai. Nah, sama seperti situ Ciranca ini, asalnya itu tuh dia tuh lumbung air ya. Jadi buat pengairan sawah sekitar di situ, di daerah situ tuh, di desa situ ada 5 mata air, dan akhirnya 2019 itu dikembangkan jadi destinasi wisata ya. Jadi emang situ buatan dan masih baru kawan gitu. Nah, emang untuk daerah Raja Galuh sendiri itu masih banyak ya, untuk daerah-daerah Jawa Barat yang mata airnya masih bagus gitu. Ya, semoga dijaga dan jadi manfaat untuk daerah sekitar, nggak dirusak ya. Ya, jadi tempat wisata gitu harusnya sih masih aman. Kemarin lihat di video-videonya, airnya jernih sekali kawan. Cuman dari Bandung lumayan estimasinya, kurang lebih 3,5 jam. Kalau kondisi macet, tapi udah nggak ada macet sih untuk jalur tengah itu jarang gitu ya, karena orang lebih fokus ke jalur utara sama selatan untuk arah timur. Kalau ke jalur tengah ya nggak terlalu banyak lah ya. Enam 37 kawan, kita masuk Jatinangor. Masih adem karena kita masih naik terus sampai turun ini ya, Cadas Pangeran ya. Nanti Sumedang lumayan hangat. Nanti kita sarapan di Sumedang, kemungkinan kita cari sarapan bubur kawan. Jatinangor ramai kawan. Tuh, ITB emang jadi ini ya, pusat olahraga untuk daerah Jatinangor. Daerah masuknya ke sini semua ya, banyaknya, karena ya asri sih menurut saya di sini, adem kali jam segini. Gak tau kalau siang. Dan waktu syahdunya di Jatinangor teh pakai teh apa, teh kotak. Syahdunya Jatinangor tuh sore sama pagi-pagi, nyaman banget. Waktu saya pulang dari visit kerja ke Jatinangor, pulang dari Jatos tuh kok nyaman gitu. Syahdu walaupun macet, tapi beda itu feelnya. Coba ya kalau pulang sore di kota Bandung, wah, udah macet ya, menurut saya too much lah ya, terus ada berantakan gitu. Tapi ya karena saya keluarnya di Braga, ya dinikmatin aja. Mungkin nanti karena jalan di sini lebar-lebar, mungkin ya feelnya saya kayak gitu, tapi ya lah. Oke, kita ambil kanan ke jalan utamanya lagi. Nah, kenapa dulu ini jalan nggak ada kawan? Ya nggak tahu, langsung jalan utama ya kalau nggak salah mah. Itu lupa lagi ya, zaman sebelum harusnya dari jalan utama teh two ways gitu, nggak diputerin dulu. Kalau sekarang diputerin ya ke ini, ke Unpad, Unwim gitu.
tapi lupa ya dulu seperti apa, udah lama dan karena saya bukan orang sini juga, jarang juga lewat dari sini. Aduh, slow banget, nyantai banget ini mobil BRV di depan, dan sayanya mau oke gas. Nah, ngomongin tentang motor kawan, jadi motor ya kita pembahasannya banyak ya, berseliweran. Ayo kita touring, riding. Ya betul sih, itu termasuk healing walaupun estetik ya. Ya capek pasti karena kendaraan dipakai sendiri dan melawan angin pula. Waduh, ada yang buat TV Kabaduk lumayan ya tak. Jadi untuk riding touring kendaraan bermotor tuh ya feelnya asik. Nah termasuk kayak gini kawan, kita disemprot dari depan oleh truk yang bermuatan hebel. Apalagi kalau ya Pantura sih sekarang nggak terlalu banyak ya. Gue kayak jalur selatan udah kalau penuh bis aja kayak gini kawan, disemprot sama bis terus. Sering ya kayak gitu. Karena untuk jalur selatan sendiri kan untuk Garut belum ada tol. Dan rencananya bakal bakal ada ya, dari Cileunyi sampai Cilacap ya kalau nggak salah. Aduh, pokoknya sampai Jawa Tengah setelah Pangandaran ya. Jadi untuk ke Pangandaran nanti bisa lebih cepat sekali karena lewat tol yang asalnya 3 jam bisa dipangkas jam setengah mungkin. Karena untuk ke Cirebon aja kalau lewat sini, wah bisa sampai 5 jam kawan, 5 jam 4 jam lah ya. Kalau ke Cirebon via tol saya nyobain itu 3 jam nyampe lah, 3 jam kurang, 2 jam setengah lah bisa lah kalau dia bawanya lumayan kenceng gitu. Wis. Jadi emang pengaruh sekali sih ada tol tuh ya, mempercepat perjalanan. Cuman always saya mengingatkan plus minusnya ada tol, yaitu perekonomian jalan bawah itu pasti berubah. Yang dulunya ramai, yang dilewati kendaraan, rest area misalnya, jadi ada warung nih. Warung tersebut biasanya tempat istirahat nih di jalan mau selatan, mau tengah ya, mau utara. Misalnya rame, akhirnya mereka untuk kendaraan-kendaraan akhirnya via tol ya, biar kita ngejar cepat. Si warung mulai sepi dan akhirnya tutup kawan. Ya pasti ada sih kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk si pengusaha daerah tersebut buat udah aja jualannya di rest area. Tapi kan kita mesti pikirin juga, di rest area itu biaya sewanya berapa, dipikirnya kayak gitu ya. Dulunya harusnya tempatnya punya sendiri, sekarang akhirnya sewa, dan sewa pun pasti nggak murah gitu. Makanya setiap makanan di rest area lumayan harganya. Beda sama di jalan bawah ya, kayak jalur utama kayak gini. Rest area harga-harga ya tempat-tempat makan STD lah ya. Ya kecuali yang bermerek lah gitu, harga-harga misalnya di Cadas Pangeran nih, pinggir yang banyak tempat makannya ya mahal dikit, nggak sesignifikan mungkin ya, karena udah lama nggak makan di situ. Nggak sesignifikan kita kalau makan di rest area. Jadi kalau ke rest area paling fast food ya, yang harga udah pasti udah ada
price-nya gitu. Jadi kita nggak mengawang-awang. Ya walaupun ada aja gitu di warung. Misalnya warung ini ditembak aja, wah mumpung orang dari jauh nih, harga berapa? Kalau kita nggak nanya, cedar, gede, mahal, banyak lah yang kayak gitu, yang nembak-nembak harga. Makanya dibiasakan misal ke warung-warung ya, kita juga bukan tahu diri ya, beware lah. Kayak misalnya nggak mungkin juga misalnya di warteg kita ngabisin sampai 50.000 sekali makan, jarang lah ya gitu. Ya uno kalau ada mah, tapi menurut saya jarang gitu. Udah masuk bentar lagi Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Sarinya ya kawan, pusat keramaian ya dan pusat perekonomian ya di depan. Jam 6:46. Wah, udah bentar lagi udah mau masuk ya. Paling estimasi 5 menit kurang lah ya. Jam 7 kawan, udah masuk Cadas Pangeran. Alhamdulillah cuman sejam ya ke Cadas Pangeran. Beda kalau berangkatnya jam 5 sore ya. Kalau nggak jam 4 sore, wah udah sedih lah. Balik ke sini bisa masuk 3 jam lah kawan. Karena emang Bandung itu udah crowded kalau jam kantor ya, apalagi weekend. Sudahlah, banyak yang healing-healing ke Bandung. Akhirnya kita healingnya keluar kota. Ya nggak jauh-jauh banget lah, masih Kabupaten Majalengka, aman itu, bisa PP. Mataharinya alhamdulillah cerah banget ini. Ke Mika ya, ke visor helm lumayan nih, jadi bling-bling. Banyak yang nikahan. Waktunya menikah, asik. Di depan pun ada rombongan pengantin 11 ya. Mobil 11 Garut Sumedang. Dan katanya sih ada yang ngomong ya kawan, tapi gak tahu ya, itu kan tuh lihat yang nikah orang Garut sama Sumedang kemungkinan. Tapi teman saya ada bilang di kantor, orang Sumedang nggak boleh menikah sama orang Garut. Apakah betul? Oke, kalau betul atau enggak, ini ya info-info di kolom komen ya. Karena saya nggak tahu emang ada rule-nya. Kalau dulu ya Jawa Barat sama Jawa tuh diusahakan jangan menikah. Tapi sekarang wah whatever lah, ada itu mah jodoh mah bukan ke situnya gitu. Mau Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sama aja orang. Soalnya menikah dengan jin. Karena itu musyrik. Apalagi sama rice cooker. Wah, banyak sekarang nikah-nikah tuh sama yang aneh-aneh. Sama kambing. Ya Allah, zaman apakah ini? Unik-unik gitu ya kalau kita baca ini ya nggak tahu kebenarannya ya, kebenarannya gitu. Terus kita udah masuk pusatnya ini ya, Cadas Pangeran tuh. Welcome Cadas Pangeran. Wih, enak, masih adem ya, karena emang kita mengelilingi gunung. Ya lihat di sosmed, orang ini menikah dengan rice cooker. Wih, aneh juga. Aneh pisan lain juga gitu. Cuman berapa hari langsung diceraikan. Nah, hanya bisa memasak nasi aja. Koplok itu benar. Aduh, malah bikin unik-unik gitu ya di sosmed itu. Kacau ya. Ya tapi emang di luar sana pun, di luar Indonesia tuh banyak yang ya aneh-aneh lah ya. Jangan ikuti kawan yang seperti itu. Adem.
teringat kalau setiap lewat sini si ular kuning. Si cowoknya itu diculik ular kuning dan ujung-ujung ada di Cirebon, kawan. Tuh, iring-iringan pengantinnya banyak. Garut Sumedang, asik. Perpaduan mulut perpaduan tahu Sumedang dengan dodol Garut. Menjadi bakso tahu. Salah. Gak disjauh kawan. Semoga Samawa ya yang menikah hari ini, amin. Jalannya alhamdulillah lancar ya, no macet-macet kalau berangkat jam segini. Apalagi kalau setelah masuk ini ya, setelah masuk Sumedang ke sana ya, kayak Kabupaten Majalengka itu udah jalan tuh terbilang lowong ya, macet-macet di tengah kota lah ya biasanya. Di Majalengkanya macet juga, bukan macet gimana, cuman ya nggak crowded juga sih, cuma banyak aja lah ya kendaraan, tapi nggak bikin macet ya. Tuh bisa kebilang cepet ya, malah bisa sejam kalau kita bawa full 80 tuh dari Bandung ke Sumedang tuh sejamnya bisa nyampe kawan, kalau tanpa rem ya. Oke deh, kalau ada menarik kita pas nyampe Sumedang kita tag ya. Ya kawan, udah masuk kota Sumedang, bagian perbatasan sih. Kita bentar lagi masuk kotanya ya. Depan udah ada monumen kota Sumedang. Tuh sebelah kiri udah banyak yang jualan tahu. Nah, khasnya Sumedang itu tahu kawan. Tahunya juara, mau merek mana pun enak, asal bukan tahu rancai cake. Itu beda kawan, udah beda daerah juga ya. Tuh, kita masuk monumen kota Sumedang. Bundarannya ya, monumennya sih nggak tahu yang mana ya. Udah pesan sarapan bubur khas Subang kawan. Kaget, bukan kaget sih. Isinya tuh pakai apa? Emping kawan. Pakai emping sama kerupuk mie. Enak sih, cuman ya buburnya plain ya. Tapi rame lumayan. Kan biasa orang Bandung biasanya yang gurih. Tapi oke lah. Harga relatif murah di 12 ribuan. Oke, tadi baterai ke habis kawan. Yuk kita gas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi sudah diisi. Kita gas. Bismillah. Yuk Kang, atur nuhun. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Sumedang sendiri ya, begini adanya karena kota perlintasan ya kawan. Untuk Sumedang nggak terlalu besar kotanya. Kalau kabupatennya wah gede banget. Jadi dari masuk kota Sumedang belok kiri paling 2 atau 3 kilo ya, udah keluar lagi kota gitu. Tapi ini udah masuk pusat ininya ya, pusat perekonomian. Di sini ramai sekali. Udah dikasih makan biasanya ngantuk, mudah-mudahan enggak. Ini fondasi
Sambalnya banyak pun nggak pedas kawan. Ya mudah-mudahan nggak bikin apa-apa di perut. Oke, bismillah. Kita gas menuju Kabupaten Majalengka. Kita ke Rajagaluh kawan. Kita telusuri di Rajagaluh ada apa. Wih, itu gunung. Antara Tampomas deh kayaknya. Kemungkinan ya, itu Tampomas. Nah, di depan kita sempat makan bubur di sini, kawan. Lontong balap 134. Oke, kita isi BBM di depan. Udah itu kita cus lagi, kawan. Nah, sebelum masuk daerah, sebenarnya harusnya banyak sih. Kayak di Tomo pun ada apa? Pom bensin. Ya, lebih baik menjaga daripada kita bingung mencari pom bensin. Ya walaupun ini 2 tuh harusnya nyampe sih, harusnya nyampe. Tapi ya biar tenang lah ya, biar bisa pepe lah. Nah itu lingkar, oke. Lingkar luarnya ya, lingkar luar Sumedang. Tadi kita lewat, waduh banjir, lewat kotanya ya. Kita ambil kanan di depan aja, ya. Ini banjir ini. Set. Oke, kita isi penuh motornya sama BBM. Nah, kalau untuk daerah-daerah ya, maksudnya selain kota besar, capital city, asik, capital city, pom bensinnya cuman ini ya, Pertamina, jarang, paling ada mobil ya. Pom bensin kecil itu juga bukan pom bensin besar. Terus kayak kalau Shell, terus kayak BP itu lebih di kota-kota gede. Oke teh, full tank teh. Oke. Nah, saya lebih pilih isi pertama kawan. Ya walaupun kemarin sempat ramai ya, pertama isi Pertalite. Nah di Jawa Timur sekarang ramai isi Pertalite, ditambahin jat-jat yang nggak dikenal, jadi banyak motor berebut. Ya mudah jadi ini ya. Makasih. Jadi introspeksi buat Pertamina ya. Jadi orang tuh lebih pilih pom bensin swasta yang emang relatif lebih mahal ya. Istri saya ke toilet dulu. Lebih pilih swasta daripada Bali punya pemerintah sendiri. Tapi si perusahaannya tuh, si BUMN tuh kayak Pertamina sendiri tuh nggak mau bersaing sama merek-merek swasta, Shell, BP, atau siapa lagi lah, banyak lah ya. Malah jadi menghilangkan kuota impor BBM. Terus disuruh lah beli BBM dari pemerintah, yang ternyata wah banyak dilemanya. Akhirnya sekarang BBM milik swasta tersedia hanya solar kawan. Lucu lah, Indonesia ini lucu sekali ya, nggak tahu dari kebijakan atau apalah ya, harusnya itu berani bersaing ya.
ya banyak kecurangan-curangan. Pemerintah tidak bisa menjamin si BBM-nya itu bagus atau enggak. Wah, terlalu banyak yang absurd lah. Kalau oke, ini BBM-nya bagus dan lain, dijamin. Orang juga kan bikin trust customer juga ya, atau rakyat juga, itu mesti ya. Jadi kalau udah trust, orangnya pasti balik lagi. Ya itu, bikin kepercayaan orang tuh susah sekali kawan. Sekarang ini apalagi sekarang ya sudahlah pemerintah sekarang. Mudah-mudahan ada perubahan ke depannya. Dengan presiden barunya, ya beberapa menteri ya sudahlah. Mudah-mudahan Indonesia bisa lebih maju lah, amin. Amin Allahumma amin. Oke, nanti kalau ada, sudah cukup curhatnya tentang BBM. Kalau ada yang menarik nanti kita tag ya. Paling kemungkinan saya tagnya di Tomo ya. Sekarang jam 7.55. Oke kawan, kita udah keluar dari kota Sumedang. Kita masuk Kabupaten Sumedang kawan. Wah, menjulang tinggi nih. Kayaknya Tampo Mas di depan. Yang sebelumnya atap Sumedang akhirnya direklaim sama Gunung Cijamu ya, di daerah Ciherang Kabupaten Sumedang. Tuh, itu Tampo Mas harusnya sih betul. Karena kalau Ciremai sih masih lumayan jauh dari sini. Nah, kita masuk daerah Cimalaka jam 8. Tadi kita lumayan lama istirahat, setengah jam estimasi kurang lebihnya ya. Ini pusat perekonomiannya Cimalaka kawan. Aduh, diejak. Di pasar Cimalaka. Masih dekat kota sih. Dari kota paling 3-4 kiloan kurang lebih ya. Lumayan untuk matahari, lumayan menyengat ya kawan ya. Nah, untuk enakin jalur tengah tuh, jalan tuh ya cuma macet-macet di area perekonomian kayak di pasar, di ya pusat kecamatan atau alun-alun, itu ramenya di situ. Sisanya kalau lintas ya kayak ini kan termasuk jalan lintas ya, lintas provinsi ya. Itu relatif sepi, kosong. Sampai sini masih banyak yang jualan tahu Sumedang karena emang masih dekat. Nah, cuman kalau lewat tengah kayak gini dan lintas didominasi oleh truk-truk gede kawan. Banyak banget truk-truk yang emang memangkas ongkos jalan ya biasanya biar nggak terlalu mahal. Kalau via tol full, wah juara, lumayan. Ya kalau kayak Cisundawu sampai Cilinyi Cisundawu aja. Tapi nggak tahu kemarin terasa mahal sih. Dulu aja ke Cirebon cuma 80.000 kalau nggak salah ya. Dari tol Pasteur ya itu, tol Pasteur atau Pasir Koja ya itulah. Saya lupa. Kemarin waktu drop dari Kertajati pulangnya hampir 100.000 itu dari Kertajati sampai Cileunyi. Alhamdulillah cerah, gunungnya kelihatan jelas. Saya belum buka Google Maps karena emang udah hafal ya, sampai Majalengka sih udah hafal. Aman lah ya, gampang banget jalannya. Nah tapi untuk Majalengka ke Rajagaluh saya belum tahu lewat mananya. Tapi ada ini kok, ada petunjuknya harusnya. Nanti paling antara di Majalengka atau setelah masuk Rajagaluh
Kita baru open map untuk masuk ke daerah situ Cirancenya ya. Habis masuk dari sini, masuk ke Tomo. Bis dari sini. Itu full hutan kawan. Ya maksudnya banyak lah, kayak hutannya panjang banget. Kebun sama hutan. Sebenarnya untuk riding sendiri kayak touring ya, itu bukan destinasinya yang diutamain ya, di perjalanannya yang kita nikmatin. Kita lebih bisa refresh mata ya, kiri kanan. Ternyata daerahnya ini kayak gini, daerah A kayak gini, asik gitu. Udah lama ini juga lumayan jauh tuh, udah hampir 3 bulanan lah ya. Terakhir juga cuma ke Sumedang. Sumedang dekat ya. Nah kawan, kita bentar lagi nggak tahu ini masih Paseh atau Tomo ya. Tuh, wih, atap Jawa Barat kawan. Kalau kelihatan ya dari kamera, cerah di sini kawan. Puncaknya badai. Ada ini ya, cerobong awan di atasnya. Nah itu kalau di atas dengan awan di atas puncak gitu ya, itu pasti di atas wah, antara hujan badai kalau nggak hujan besar gitu. Lumayan tuh. Kalau nggak angin gede. Jadi beware misalnya naik gunung, kalau atasnya ada kayak kubah jamur di puncaknya, wah itu udah pasti lagi badai kawan. Walaupun di bawah itu cerah sekali. Itu emang efeknya seperti itu ya untuk kejadian alamnya lah menurut saya ya. Jadi walaupun ada daratan di ketinggian 3000-an lah ya, jadi awan tuh kadang-kadang melingkar di atas puncak tersebut. Ini lumayan panas sekarang. Tuh, Kecamatan Paseh, betul. Kita masih di Paseh, udah ini Tomo ya. Dan kondisi jalan alhamdulillah sepanjang jalan nggak nemu yang jelek banget, nggak, relatif mulus. Untuk jalur tengah tuh relatif mulus, walaupun banyak didominasi sama truk-truk gede ya. Beda tuh yang terus perbaikan jalan nampaknya tambah henti tuh Pantura, itu jalan perbaikan jalan itu nggak selesai, pasti aja rusak. Padahal kan udah sekarang intensitas kendaraan di Pantura tuh nggak sebanyak dulu ya, karena pada lewat tol. Adem, lewat daerah tengah tuh ya, maksudnya Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang itu relatif adem. Kalau udah masuk Pantura, wah juara panasnya. Ya kawan, akhirnya harusnya ini kita masuk Tomo ya. Masih ada, kelihatan bagus sih jalannya, tetapi gelombangnya banyak sekali. Tadi beberapa kali kena bumpy beberapa kali ya. Wah, kenceng lagi tadi. Nah, sekarang relatif halus tuh. Tuh di depan kawan.
Seremai. Oh, lihat atasnya lagi tutupin awan. Gimana itu? Nah, ini baru jam 8.28 Tomo. Panas. Kayak emang udah mulai turun ya posisi MDPL-nya. Jadi lumayan hangat. Nanti kita nggak tahu di Raja Galuh kan itu kaki gunungnya Cermai itu adem atau enggak, nanti kita lihat. Lihat jalannya lumayan ada gelombangnya ya. Sebelah kiri juga kebun tuh babat, mau jadi lahan pertanian biasanya. Aduh, kan untuk intensitas lebih ke cahaya ya. Untuk banyaknya kendaraan nggak terlalu banyak ya lewat sini, enak. Cuman ya itu pada ngebut kawan. Ya efeknya jalan sepi pasti kenceng bawaannya. Jadi tetap mesti hati-hati apabila ngendarain kendaraannya ya. Udah masuk area Tomo. Nah, sebelah kanan tuh ada sungai. Tuh. Sungainya lumayan gede deh. Apalagi kalau intensitas airnya banyak. Nah, ini keadaan vegetasi untuk Tomo sendiri. Di sebelah kanan lahan pertanian, sebelah kiri relatif lebih hutan ya. Tapi ya kita nggak tahu pojokan sananya. Ya kelihatan dari sini sih kayak hutan gitu. Tapi kan ke dalamnya itu ada kebun atau apa kita nggak tahu. Kayaknya sih kebun sih. Tuh. Terlihat terbuka. Wah, ada rumah kosong sebelah kiri ya. Mulai ramai kembali dan ada Alfamartnya. Di mana ada Alfamart, di situ ada peradaban. Peradaban. Speed sih nggak pernah lebih dari 70 maksimal. Kalau kenceng ini juga paling 60-an saya. Bensin di sini, wih, tempat rest area. Oke, kita gas kembali. Bentar lagi kita masuk ini ya, perbatasan Kadipaten sebelah kiri, Majalengka ke kanan. Nanti kita harusnya salah ke Majalengkanya ya kawan. Tuh, asli lah. Jalannya babi sih, tapi aman gitu. Pintar-pintar kita bawanya. Oh, ini angkot dari Sumedang kah? Sumedang Majalengka. Oh, main jauh kalau Sumedang Majalengka. Karena emang untuk Kabupaten Sumedang angkotnya warna coklat. Gas. Oke. Nah kawan, sebelah kanan itu rest area di Tomo ya. Jadi kalau emang lelah, Riverside ini sebelah kanan kita buat nyantai. Kita pernah berhenti di sini gara-gara sehar depan motor saya hancur kawan. Satu ya, jadi walaupun di depan itu ada 2 sehar, satunya pecah.
Jadi kok aneh dari Cirebon tuh ada gesekan-gesekan ban ke spakbor, jadi kayaknya miring tapi nggak kerasa. Yuk, tuh lihat rumah zaman dulu. Untung masih bisa bertahan sampai ada bengkel setelah pom bensin. Akhirnya diperbaiki, itu ganti sehar. Alhamdulillah sampai rumah aman. Oke kawan, tadi terlewat Gapura Kota Majalengka. Berarti kita udah masuk kota ya. Depan lagi nanti ada Universal Studio. Bukan. Bola Majalengka ya. Nah, harusnya di perbatasannya biasanya di depan ini nih, dibatasi sama sungai. Biasanya kayak gitu untuk perbatasan kota sama kabupaten. Jadi kemungkinan sungainya sama ya, kayak sungai yang di Tomo itu. Aduh, Sungai Cimanuk kalau nggak salah ya, Sungai Cimanuk gitu. Daerahnya lumayan gerah untuk daerah Majalengka ya. Walaupun sama kayak Bandung, dikelilingi sama gunung-gunung. Cuman ketinggian Bandung lebih tinggi sedikit daripada kota Majalengka. Pangkas rambut, aduh. Nah, enaknya weekend ya kita bisa lihat yang kayak ginian. Lapangan tuh pasti rame. Dan kalau di daerah gitu, nah, kalau di kota mah ya kadang-kadang orang kota mah apalagi weekend mending di rumah sih banyaknya. Karena kalau udah keluar kota, keluar rumah macet. Juara macetnya itu si kota Bandung ya terutama. Nah, beda kalau Jakarta sepi ya. Karena dari Jakarta semua ke Bandung. Ya nggak semua ya, banyaknya ke Bandung. Ya dari perekonomian terangkat lah, tapi dari kemacetan makin macet. Bentar lagi kita masuk pusat perekonomiannya Kota Majalengka. Itu udah rame tuh kawan, hotel-hotel udah banyak tuh. Dan tipikalnya gini, kalau udah ada separator, udah masuk kota. Nih separator kayak gini, ini udah masuk kota kawan. Kayak di Kuningan gitu, Cirebon sama. Wih mantap. Nah, untuk kita cerita Cermai lagi nih kawan. Nah, Cermai ada beberapa titik base camp ya. Dari Kuningan ada, kalau nggak salah ada dua ya. Kuningan tuh ada Linggarjati sama Palutungan. Dan yang kedua lagi, dua ya, betul. Yang ini ya, yang resmi ya, itu ada di Sadarehe, baru buka itu, sama satu lagi, bentar kita lihat dulu kawasan wisata Cigasong Majalengka. Nah kita lihat tuh kawan, bola dunianya Majalengka, asik. Maharja Raharja. Oke. Nanti di depan kita berhenti dulu, kita cek maps ya, karena dari sini saya nggak tahu kemana. Kawasan Taman Raharja. Nah, ada dua di Kabupaten Majalengka, satu Sadarehe sama Apuy. Yang ramai itu Apuy, itu udah jadi ini ya, paling banyak di situ tuh. Cari yang adem, gila panas banget. Mau belok situ coffee shop, cari yang adem aja dulu.
panasnya. Di depan kayaknya lebih ada pohon. Ini vegetasi pohonnya dikit banget, jadi lumayan menyengat. Oke, kita lihat mapnya. Maps. Situ 16 kilo dari sini, nggak terlalu jauh. Kita pakai enggak jam, nggak bisa pakai mobil kawan. 22 kilo. Oke. Kita gas, bismillah. Salah nggak? Oh nggak, gas. Yuk. Nah, kalau so sweet. Nah, seperti itulah. Aduh. Gayanya ya, so sweet banget merokoknya. Dengan pink-pinknya warna baju dan celananya. Ya antara itulah. Alun-alun. Oh masih. Nah depan ya kalau nggak salah. Di sininya bukan ya. Ini kalau nggak salah Universitas Majalengka. Di depan tuh GGM, lapangan GGM ya. Alun-alunnya saya kurang tahu belah mana, lupa lagi. Panas. Tuh harusnya sih alun-alunnya sini sih, bareng-bareng GGM ya. Gelanggang generasi muda. Mantap. Nah, di sini pusat perekonomiannya apa? Majalengka, ada Jogja di sini kawan. Oke, ntar di tag lagi ya, gila macet. Alun-alunnya kawan, alun-alun Kota Majalengka ya. Aduh, baru saya lewat sini kalau malam. Kalau malam waktu ke Cermai malam-malam. Tuh, gila di atas masih gelap kawan. Wih, itu cuacanya buruk kan. Walaupun di bawah gila panas gini. Oke, kita masih gas. Puluh 22 kilo estimasi 40 menitan ke Raja Galuh. Nah, kalau kemungkinan ya, kalau nggak salah, kalau ke Maja kan ke kanan, nah Raja Galuhnya ke kiri. Creative Center, Tourist Information Center. Mantapnya. Oh bukan Sim. Ini saya lupa pakai ini loh. Pakai. Nah, panas kawan. Oke, gas. Oh bukan, masih belokan sini. Nah kalau ke arah Cikijing nanti ada belokan ke kanan ke Maja dulu ya. Kalau ke Raja Galuh saya nggak tahu arahnya kemana. Gas, gaspol kawan.
Mantap. Masih lurus. Kalau ininya lumayan sih, lumayan luas sih untuk daerah kotanya ya. Apalagi dikasih jalan lumayan besar nih. Kita masih di Jalan Majalengka Rajagaluh kawan. Ini arah Rajagaluh ya. Estimasi 10 kiloan. Ya setengah jaman lagi lah nyampe. Tuh, Jalan Pangeran Muhammad Simpereun. Itulah. Nah, ke arah sini saya belum pernah. Kita lihat view-nya seperti apa, kondisi jalan seperti apa. Ada Ampera kawan. Caban Kelopong, Caban Kelopong, Caban Kebun Kelapa. Cuman tutup. Cuman nggak ada Mergosari kawan di sini. Kalau ada Mergosari lumayan. Simpereum, Simpereum. Nggak terlalu jauh untuk 10 kilo, nggak 10 kilo sih, ya 20-an kilo lah ya, belasan kilo lagi. Tuh, untuk BBM banyak ya untuk pom bensin. Kantor Seafood Kabupaten ya, berarti udah masuk kabupaten, tadi kota ya, sekarang udah masuk lagi Kabupaten Majalengka. Nah, nanti kita arah baratnya Gunung Cermai, di kaki gunung ya. Lumayan syahot ya. Daerah-daerah udah mulai mau dibangun perumahan ya. Ya mudah-mudahan merata, tapi tetap jaga lingkungannya. Jangan hanya keuntungan ya, tapi ada manusia. Namanya manusia mencari keuntungan. Dunia dulu, baru akhirat. Asik. Ya, gas kawan. Oh, di sini bisa belok kanan, tapi mending kita ikutin jalan utama. Nah, bisa lewat kanan sini kawan. Di depan, waduh, bentar. Nah, bisa belok ke kanan ke sini. Tapi saya nggak tahu, mending ikutin jalan utamanya. Ini kok pelan ya. Gila. Yang bawa truk-truknya. Nah, ini jujur aja, panasnya kayaknya Jogja panas nih. Kita bablasin dulu. Sip. Galuh, woi, udah masuk Rajagaluh ya. Nah, yang saya bilang Rajagaluh tuh nggak ada hubungannya dengan Galuh Pakuat ya. Ya walaupun ada tulisan Galuhnya. Tuh, yang saya baca-baca ya. Nggak tahu nih, tembusan Rajagaluh tuh kemana saya kurang tahu. Nanti masih jauh beloknya. Kadang-kadang walaupun saya pakai Google Maps kan, belum pernah dilihat. Kebiasaan sih. Pakai feeling, feeling kalau udah nyasar beda lagi. Oke, lumayan adem ya, karena rimbun ya.
sih kawan daerahnya? Ini nggak tahu daerah mana. Di sini mah jalan Gunung Kuning, Sindang, nggak tahu lah. Ya suka haji atau apa itulah. Tapi udah termasuk Kabupaten Majalengka ya masuknya. Nah di depan nanti kita belok kanan. Bentar lagi Salagedang. Nah belokan ini kemungkinan ya, karena saya belum pernah lewat trek ini. Ini tuh arah ke base campnya Trisakti Sadarehe, base camp Cermai ya. Kalau nggak salah, kalau saya lihat maps gitu kayak gitu. Nanti satu trek gitu, satu jalan. Oke, wait. Di depan nih. Nah, lumayan ini ya. Menyengat. Wih, pasar tradisional Tanjung Sari. Tanjung Sarinya ada 2. Tadi Sumedang, sekarang Majalengka. Nah, kita belok kanan. Ya, untuk arah situ Ciranca, kita explore situ Ciranca dulu. Nah, enggak dulu. Sementara Ciranca. Kita explore ya di Kabupaten Majalengka. Nah ini masuk ke apa, kaki Gunung Cermai ya. Tuh di depan kawan, kalau kelihatan Gunung Cermai ya, yang lagi diselimuti oleh awan dan di atas ada kubah awannya. Ngeri itu. Asli ngeri kawan. Estimasi 20 menitan lagi, bisa lebih dikit. Oh, ini di sini banyak yang ini ya. Belajar bahasa Jepang nih di Majalengka. Banyak yang kerja ke sana deh kayaknya. Tanjung Sari. Mantap. Ini kita bisa jalan-jalan lumayan jauh lagi. Ya masih sekitaran Jawa Barat ya. Tapi asik nih. Oh, masuk daerah-daerah kayak gini tuh. Kayaknya Nugroho bisa pernah lewat sini, tapi nggak tahu ya. Karena kemungkinan untuk Raja Galuh jalan utamanya oke. Tapi untuk kesininya belum tentu. Karena destinasinya kan nggak tahu lewat mana. Nah nanti kalau pas lewat selatannya nggak tahu lewat sini atau arah sebaliknya ya nggak tahu. Karena kalau Nugroho naik motor tuh wah, bahasa Sunda namanya ngaprak teman, hebat deh. Salut ya Nugroho Febianto. Itu kalau nonton saya suka banget. Suka lah ya, banget mah enggak. Oke. Udah pasti naik terus ya. Mantap. Wih. Ini Toyota apa? Starlet lagi ada event nih kayaknya. Plat D semua. Yuhu, kita naik. Nah, di
Diutamakan motor sehat ya. Ya kuat sih motor tuh. Di depan ada Mio. Kayaknya dirawat tuh Mio-nya. Gila, gerahnya lumayan. Ini padahal kayaknya udah naik sedikit, tapi tetap lumayan panas. Nah, keadaan, wah, akhirnya bisa melihat Cermai yang lebih dekat lagi. Tuh. Lagi juara tuh kabutnya. Ya, alhamdulillah bawah cerah. Oke, nice. Nah, untuk bawaan tanjakan kita pintar-pintar mainin gas ya, jangan sampai habis gas tuh. Kalau habis biasanya ya saya juga mengalami kawan pernah gas tekor itu gek pelan ya banget. Waduh, ada yang jatuh kah? Atau mau silaturahmi kah? Oke. Tadi depan. Oke, jalan Cicadas. Waduh, mulai kawan. Mulai treknya unik. Wah. Iya, oke. Nah, ini arah ke situ Ciranca seperti ini ya. Ya, dianjurkan naik motor. Punten Ibu. Sebenarnya ya itu ya namanya irigasi sih sebenarnya mah. Punten. Oh betul, ini jalannya. Set. Oke. Mantap. Dan yang bagusnya sih segini kawan. Berapa meter lagi? 4 menitan dengan jalan seperti ini. Ya kita ngikutin Google aja lah. Oh, kan akhirnya ke kebun-kebun gitu. Kayaknya itu duren. ...100 meter, 800 meter sekiloan lagi. Dekat lah. Wih, enak banget. Daerah sini adem. Tuh kawan, di atas. Kita di kaki Gunung Cermai. Ini ke atas ya. Sip, oke. Nanti kita coba terbangin drone ya. Keren atau enggak ya? Oke. Punten. Oke. Mobil cuman untuk satu ini ya kayaknya. Satu mobil mesti ahli, karena kalau berpapasan rada ribet nih. Dan lumayan sepi. Wah, udah ada yang muka kamera gini. Oke.
Masih ada yang pakai hawu. Apakah benar lewat sini? Kita lihat. Jadi emang buat ini ya, pengairan kebun di sini dari situ Ciranca. Oke, tuh. Iya, Bukit Sampora. Wah, masuk kawan, ada yang mau mobil, ada yang trekking. Oke, bentar lagi nyampe. Oh, rame kawan. Oh, nah ini situnya. Oke, kita masuk aja. Yuk. Mendingan jangan kagesek-gesek. Ah? Pinu? Kagesek-gesek ke motorna. Ayo di mana tuh? Ini Kadinya. Ke jami tak belok ke kiri. Oh, itu mohon atuh. Siap. Nuhun, Pak. Rame ternyata kawan. Kelihatannya sepi, tapi rame. Oke, kita lewat sini. Oke, ternyata ada parkiran motor di depan. Aman. Set. Oke, alhamdulillah. Siap. Oke kawan, kita parkirin dulu. Nanti kita videoin ya. Ya kawan, kita parkiran di sana. Sekarang masuk situ Ciranca. Tuh, situnya rame ternyata. Ada mobil. Kalau dari jalan ke sini aja sepi. Nanti kita tes ke ini ya, ke base camp Sadare Hewan. Oke, jam operasional. Harga tiket dewasa 10.000. Oke. Dua orang jadi 23 sama parkir ya? Oh. ada sana mau Siap. bayar lagi nanti. Oke. Bentar ya? 27? Cuman 23.000. Nanti kalau itu ada di sini ada yang baru ya. Trekking ke Bukit Sampora. Bayarnya 15.000 plus parkir plus wisata. Oh, Mulainya dari siap. mana? Mulainya dari sini. Oh, siap. Ini ke atas ya? Kan kalau itu ya. Siap, Kang. Oke, tuhun. Wih, wisata air. Dari kaki gunung. Waduh, ternyata rame kawan. Kita cari. Ya betul. Ini tempat piknik. Kita cari tempat duduk dulu. Rame. Cari pohon-pohonan yuk. Situ cuma ini embung air, banyak ikan. Ada bebek-bebekan. Ada turun. Ikannya gede. Nggak kelihatan sih dari kamera. Ciranca. Nah, ada ininya ya. Nah, yang jadi viralnya ini selokannya. Ini ada mata air, 5 mata air di sini. Tapi sepi ya. Oke. Di sana aja yuk. Oke.
Belah sini aja ya. Lewat sana aja. Dan panas. Ternyata ya sebeginilah. Jangan berharap lebih dengan biaya seperti itu ya. Oke. Sok nggak apa? Kuat bu. 2 kali melangkah. Enggak. Di atas? Duduk di bawah. Atas aja yuk. Kita cari tempat duduk. Mana? Mau landai? Itu juga landai sih, cuma nanti panas bentar lagi. Mau sini. Oke, kita pasang terpal. Ini ada yang sini. Yaudah.